No time for loser, cause we are the champion of the world. Generasi emas Indonesia. Watch me, boys. Olahraga. Lu mau sehat, generasi penerus bangsa lu mau sehat, mau kuat, lu harus olahraga. Sorry kenapa gue bilang gitu? Gue ngelakuin ini di rumah, harusnya gue ngelakuin semua ini di lapangan basket atau sepak bola. Tapi biaya sewa terlalu mahal. Fasilitas umum, fasilitas sosial untuk rakyat jelata, gue akan kupas. Lo perhatikan yang penting ini. Gue nggak akan bicarakan yang lain. Sudah ada semua di klub-klub semua, di sekolah lo sudah ada CIC-nya semua, coach in charge, pelatih-pelatih hebat itu semua. Lo belajar basket harus tangan kiri. Lo banyakin tangan kiri. Sepak bola ataupun basket, lo banyakin tangan kiri. Porsi latihan lo paling enggak 60%, 40%, 70% atau 30%. Tapi lo juga harus gunakan kanan. Tapi lo harus banyakin tangan kiri atau kaki kiri. Kenapa? Lo lihat pemain-pemain hebat dunia dari basket siapa? Tripit, back to back, Chicago Bulls, NBA di Amerika sono. Chicago Bulls siapa? Ada Michael Jordan, ada Dennis Rodman, ada Scottie Pippen, Tony Kukoc, Steve Kerr shootingnya. Siapa mau jaga dia? Tony Kukoc, tangan kiri boys. Di dunia jarang yang menggunakan tangan kiri. Lo harus ingat itu. Lo harus pikir itu. Di dunia jarang yang menggunakan tangan kiri. Gak ada. Chris Mullin, The Dream Team. Siapa lagi? Gak ada. Jarang pemain kiri. Zaman now, James Harden. Lo pikir, lo bayangin. The Dream Team. Gak ada yang bisa ngalahin The Dream Team. Mungkin hanya Planet Mars yang bisa ngalahin The Dream Team USA basketball. Lo harus belajar tangan kiri dan kaki kiri. Oke? Itu aja dari gua. Lo terus harus belajar, Dari sepak bola siapa? Dari sepak bola. Siapa dari sepak bola? Messi. Maradona, Diego Armando Maradona. Kaki kiri. Lainnya semua kanan. Pele, the legend kanan. Ada dari Itali, timnas Itali. Signori kaki kiri. Itu favorit gue Signori dari Itali. Dia nendang kaki kiri, nggak pakai ancang-ancang, cuma satu step ditendang kiri. Signori dari Itali. Masih banyak lagi yang lainnya. Makanya lo harus belajar dari kecil. Proses suatu sales marketing sudah ada dari bayi. Lo harus ingat itu. Dari bayi. Kenapa? Bayi menangis, minta susu sama ibu. Itu adalah suatu proses sales marketing. Tapi gue gak akan bahas itu. Lu harus belajar dari kecil. Gunakan selalu tangan kiri atau kaki kiri. Messi belajar umur 3 tahun. 3 tahun dia belajar. Sampai sekarang jadi superstar. Gue mau seperti itu. Generasi emas Indonesia seperti itu. Latihan, terus bekerja keras. Oke? Yang berikutnya, studi banding. United States of America, Thailand, gue udah observasi lapangan semua. Sambil main sih. Studi banding kok main. Di Thailand ada apa? MMA, ring MMA. Di setiap flyover, di bawahnya, fasilitas umum, fasilitas sosial. Lahan tidur tidak terpakai, digunakan oleh government sana sebagai ring. Jarak 10 kilo itu bisa ada kira-kira 10 ring di Thailand. Belum lagi di Amerika. Di Amerika makanya bocah-bocah kecil aja udah jago-jago, dribblenya semua, layupnya slam dunk.
Semua udah jago-jago gitu loh. Dari kecil, dia latihan dari kecil. Tapi didukung juga sama fasilitas umum, fasilitas sosial yang memadai. Integrated semuanya. Lu bisa bayangin itu. Seberapa hebat negara maju. Thailand sama kita, apple to apple. Masih bagus Indonesia guys. Masih bagus Indonesia, percaya sama gua. Tapi dia bisa gitu loh. Dia bisa membawa generasi emasnya. Dia memikirkan segala sesuatu yang sepele, yang kecil, menjadi semuanya untuk rakyat jelata. Fasilitas umum dipergunakan untuk kepentingan rakyat jelata, bukan untuk kepentingan individu atau perorangan. Oke, yang berikutnya, gua akan kupas tentang fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kontraktor pengembangnya. Gua akan kupas dulu dari blueprint master plan dengan lokasi tata kota suatu negara, suatu wilayah, ataupun itu kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Mulai dari government office, perkantoran, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, lapangan basket, sungai, kali, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di blueprint tata kota suatu negara. Tapi kenapa fasilitas umum, fasilitas sosial kita nggak memadai? Gue juga heran. Lapangan basket, kayak gini gue. Lapangan basket aja susah nyari lapangan basket. Harusnya kita bisa olahraga, bisa sehat. Gimana generasi Mas Indonesia mau sehat? Lapangan basket, lapangan sepak bola pun susah nyarinya. Kebanyakan apa? Kebanyakan yang ada dimiliki oleh swasta, boys. Swasta. Kita harus sewa. Harus sewa, duit dari mana harus sewa? Emang Indonesia semuanya orang kaya? Enggak kan? Masih banyak rakyat miskin, rakyat jelata di Indonesia. Tolong dipikirkan itu. Bagaimana untuk pengerjaannya? Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga kota madya. Nggak perlu kontraktor besar. Untuk apa? Dimonopoli. Dimonopoli yang kaya tambah kaya, boys. Tukang, pekerja, warga sekitar pun bisa mengerjakan. Hanya mengerjakan lapangan basket, lapangan sepak bola. Bagaimana dengan maintenance, manajemen pengelolaannya? Semua kita serahkan kepada warga masyarakat sekitar. Misalkan kita buat di tingkat RT, RW, semua pengelolaannya kita serahkan. Dananya dari mana? Dananya dari Big Boss. Sekali lagi, dananya dari Big Boss. Rakyat jelata hanya untuk pengelolaan, maintenance, agar lapangan terawat dengan baik. Semuanya dikelola dengan baik, tidak rusak, tidak dicoret-coret. Flyover untuk apa? Jembatan. Jembatan untuk apa nggak dipergunakan? Lahan tidur, lahan kosong. Tax juga nol. Government semua yang nanggung. Mending kita buat konsep sarana olahraga agar Indonesia sehat. Generasi penerus bangsa sehat semua. Seperti contoh top manajemen yang gua akuin sampai saat ini mungkin baru badminton, bulu tangkis. Kalau yang lainnya gua no comment. Bulu tangkis salut coach. Bulu tangkis sudah bagus kalau menurut gua. Oke, itu aja. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan tanpa penonton? Pertandingan sepak bola, pertandingan basket tanpa penonton. Kita harus mencontoh negara yang sudah maju. Liga Inggris, NCAA. Sudah ada nggak NCAA dari Indonesia? Belum ada pemain NCAA, apalagi mau NBA. Kita harus mencontoh NCAA, NBA di Amerika. Belum lagi Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan lain sebagainya. Sampai kapan virus diprediksi? Virus tidak akan bisa diprediksi. Ingat itu. Allahu alam. Virus tidak akan bisa diprediksi. Semua in God we trust. Allahu alam. Insya Allah Indonesia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar tanpa penonton. Percaya sama gua. Indonesia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu lagi. Mau sampai kapan menunggu? Oke? Yang berikutnya,
semua stasiun TV di Indonesia, tolong siarkan NBA, Liga Inggris, dan lain sebagainya, MMA dunia, rugby, semua cabang olahraga, tolong siarkan secara gratis. Lo ingat? Namanya kepentingan rakyat jelata itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan. Namanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tolong siarkan semua stasiun TV gratis untuk rakyat jelata. Karena apa? Karena gue belajar basket dari kecil. Gue belajar dari Michael Jordan. Gue ngeliat gerak-gerik Michael Jordan on television. Gimana dia sampai dapat ring, cincin, juara NBA, The Dream Team. Gue ngeliatin gerak-gerik Michael Jordan di TV. Semuanya dia dapat back to back, bisa naik cincin NBA, semua gue lihat dari TV gitu. Karena apa? TV gratis gitu loh. Tapi sampai saat ini, mana Liga Spanyol aja nggak ada. Tolong siarkan untuk rakyat jelata. Apalagi yang kita cari di dunia ini? Nggak ada, boys. Nggak ada. Percaya sama gue. Semua untuk kepentingan rakyat jelata. Insya Allah selamat dunia akhirat. Percaya sama gue. Yang berikutnya, temu contoh yang bagus. Nih. Ini contoh yang bagus. MotoGP, salut, Mr. President. MotoGP, Indonesia di MotoGP udah ada di Lombok. Sebentar lagi MotoGP ada di Lombok. Lo bayangin turis yang datang ke Indo akan berapa banyak jumlahnya turis yang datang ke Indo nanti. MotoGP, level dunia boys, level dunia MotoGP. Valentino Rossi, Marquez semua akan datang. Contoh pekerjaan yang bagus. Lu lihat MotoGP. Kerja tuh harus gitu. Apalagi yang lo cari? Kerja tinggal kerja. Udah enak, gaji gede. Udah kerja. Percaya sama gue deh. Contoh pekerjaan yang bagus. Good job MotoGP. Oke? Itu aja saran dari gue. Gue Reza Arifyansyah, 9 Jobs. Semoga generasi penerus bangsa menjadi emas dan berlian di hati kita semua. Dan akan ada generasi-generasi penerus bangsa yang mencapai tingkat level dunia, baik dari F1, NCAA, NBA, football, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan lain sebagainya. Oke? Thank you semuanya. Salam olahraga.